Hari Senin, hari yang bikin banyak anak sekolah tiba-tiba ngerasa tenggorokan gatal, kepala pusing, dada sesak. Padahal semalam masih joget TikTok sampai jam 11. Hari dimana selimut jadi terasa seperti surga dan kasur jadi sahabat paling setia. Hari yang bahkan bikin mie instan pun terasa hambar. Dan Raka, dia termasuk pejuang Senin sejati. Bukan karena dia semangat bangun pagi, tapi karena setiap Senin dia harus menghadapi ritual yang mengerikan bagi anak sekolah sejati, yaitu upacara bendera. Tapi tunggu dulu, hari Senin kali ini beda. Bukan cuma soal bangun pagi atau baris di bawah matahari. Hari ini Raka harus menghadapi musuh yang jauh lebih memalukan. Sesuatu yang bahkan lebih bikin deg-degan dari nilai ulangan matematika. Musuh itu bukan guru killer, bukan juga mantan pacar yang pindah kelas, tapi sepatu bolong. Iya, bolong. Bukan bolong kecil, tapi bolong besar di bagian depan. Sampai-sampai jempol kakinya bisa nyapa dunia luar dengan percaya diri. Dan yang lebih parah lagi, hari ini Raka gak punya pilihan selain tetap memakainya ke sekolah. Sepatu cadangan gak ada, uang beli baru belum ada, pinjam sepatu kakak kebesaran, pakai sendal siap-siap diseret ke ruang BK. Jadi satu-satunya strategi hari ini bertahan hidup sambil nyembunyiin jempol kaki. Siap gak siap? Inilah kisah Raka, remaja biasa dengan sepatu luar biasa. Dan petualangannya dimulai dari bunyi ayam berkokok dan wajah mamanya yang sudah siap nyuruh mandi. Suasana kamar Raka sudah sedikit berantakan. Suara ayam terdengar. Raka bangun dengan rambut acak-acakan karena diteriaki ibunya. Raka, bangun, udah 6:30, nanti kamu upacara telat. Raka mengerang, mengangkat bantal lalu menutupi mukanya. Upacara? Kenapa sih harus Senin? Ia duduk di pinggir ranjang, menguap lebar, lalu menuju lemari sepatu. Tangan Raka membuka lemari. Tiba-tiba wajahnya berubah tegang. Lah, kok bisa begini? Sepatu hitam kebanggaannya kini bolong besar di bagian atas. Busa di dalamnya keluar, dan jempol kaki bisa ngintip bebas. Pagi di rumah Raka selalu sederhana. Bau minyak goreng, celetukan radio jadul, dan suara ibu yang sibuk sendiri. Tapi pagi ini suara Raka terdengar sedikit berbeda. Mak, sepatu Raka bolong gede banget. Pakai aja dulu nak, nanti mama beliin kalau ada uang lebih. Raka menghela napas panjang. Ia kembali ke kamar, menatap sepatunya sambil memegang kepala. Jawaban ibu selalu sederhana. Tapi Raka tahu, di balik kalimat kalau ada uang lebih, ada banyak beban yang sengaja tak diucapkan. Uang sekolah adik, utang warung, dan harga minyak goreng yang makin naik. Semua itu selalu diam-diam ditanggung ibu sambil tetap tersenyum. Raka duduk bersila di lantai kamarnya. Di hadapannya terbentang meja operasi darurat, alias kardus mie instan yang dijadikan alas. Di situ ada sepatunya yang sudah bolong parah, tampak seperti mulut lelah yang menguap. Di sampingnya ada kaos kaki bekas, gunting, selotip, lem kertas, tali rapia, bahkan strip plester luka, dan pensil warna. Entah untuk apa. Langkah pertama kaos kaki bekas. Ide Raka sederhana. Kalau lubang gak bisa ditutup dari luar, ya ditutup dari dalam. Nah, padat, aman nih. Raka coba pakai sepatunya. Tapi begitu dia berdiri, kaos kaki menyembul keluar seperti isi roti sobek dan jempolnya tetap nongol. Lanjut ke plan B, selotip bening. Jenius? Tentu tidak. Tapi beberapa detik kemudian, karena permukaan sepatu kotor, selotipnya mulai mengelupas sendiri. Raka terus mencoba beberapa ide konyolnya. Lucu memang sih, sampai akhirnya sepatunya selesai diakali. Pagi itu Raka melangkah cepat menyusuri gang sempit menuju sekolah.
Wajahnya serius seperti detektif yang sedang menjalankan misi rahasia. Tapi bukan karena buru-buru belajar, melainkan karena sepatu daun pisangnya yang dibungkus rapiah merah makin lama makin rapuh. Langkahnya tergesa. Sesekali ia menunduk mengecek apakah alas kaki herbal itu masih utuh. Suara kresek-kresek dari daun pisang membuat setiap langkah jadi penuh kecemasan. Ia terus berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jangan ada yang lihat dulu. Minimal sampai depan gerbang sekolah aja. Habis itu bebas." Tapi takdir berkata lain. Saat ia belok ke tikungan gang kecil, muncullah Dika, teman sekelas yang terkenal cerewet dan jago roasting orang. Dika berhenti mendadak. Pandangannya tertuju ke bawah, ke sepatu Raka. Mata Dika membelalak. "Bro, lu kenapa? Sepatu lo kayak lontong isi." Raka langsung panik, tapi berusaha tampil tenang. Ia bersandar ke tembok, menyilangkan kaki seperti model majalah tahun 90-an. Walau yang kelihatan malah kayak abang nasi uduk lagi istirahat. Dengan nada so serius, Raka berkata, "Ini kamuflase, teknologi pendingin kaki anti bocor, inovasi terbaru." Dika mengedipkan mata lalu jongkok buat lihat lebih dekat. "Bro, ini sih kayak sepatu pejuang era Majapahit. Bahkan Gajah Mada pun pasti geli lihat ini." Raka langsung melirik kiri kanan dengan panik lalu mendesis, "Shh, jangan keras-keras, malu boy. Ntar tetangga nyangka gue jualan lontong keliling." Tapi Dika malah ngakak setengah mati. Ia pegangan ke pagar rumah orang sambil tertawa membungkuk sampai hampir mimisan. Raka mencoba tetap cool. Ia berdiri tegap, memasang ekspresi ala film laga. Dika masih tertawa sambil mengusap air matanya. "Lu sih keren, Rak, tapi gue curiga. Nanti pas lu lari, jempol lu bisa menerobos kayak Hulk keluar dari penjara." Raka menghela napas panjang. "Ya, makanya gue jalan pelan-pelan. Ini bukan lari pagi, ini jalan sunyi penuh risiko kebocoran." Mereka akhirnya jalan bareng. Walau Dika masih sesekali cekikikan, Raka membatin dalam hati, baru jalan ke sekolah aja udah kayak kena prank semesta. Semoga nanti di lapangan gak ada yang nyorot kaki gue pakai drone. Beberapa siswa lain mulai memperhatikan sepatu Raka. "Itu daun apaan nih sepatu? Kayak lemper sih." Raka langsung kabur ke toilet. Di sana ia membuka daun pisang dan beralih ke strategi kedua. Plester besar warna pink dan biru. Kalau kelihatannya kayak luka parah, mungkin gak bakal ditanyain. Ia keluar toilet dengan wajah tegang. Tapi kini sepatunya seperti habis kena serangan harimau. Raka duduk di bangkunya dan berusaha sembunyi. Tapi perhatian murid-murid makin tertuju padanya. "Kak, itu kaki kamu kenapa sih? Banyak banget plasternya. Digigit kucing? Apa luka bakar?" Raka hanya tertawa pahit. Bel tanda upacara berbunyi. Raka panik. Dia sadar semua bakalan lihat sepatunya di lapangan. Di pojokan kelas, dia melihat kantong kresek hitam bekas bungkus makanan. Ini dia senjata rahasia terakhir. Ia bungkus sepatunya dengan plastik erat sekali. Hasilnya seperti mirip paket COD. Dengan sangat terpaksa, Raka bergegas menuju lapangan upacara. Raka berjalan pelan, seolah membawa bom waktu di kakinya. Semua murid sudah berbaris rapi. Dia berdiri paling belakang dan berharap hari cepat selesai. Raka tetap tenang, walau jelas-jelas semua orang mulai menoleh. Keringat dingin mengalir di keningnya. Dia berusaha pasang muka datar, tapi matanya liar, awas ke kiri dan ke kanan. Langkahnya seperti ninja, kalau ninja habis jatuh dari motor. Raka berdiri paling belakang. Murid-murid berseragam rapi, sepatu hitam kinclong. Sedangkan Raka seragam lecek, sepatu daun pisang, tali rapiah terjulur. Ia menunduk diam-diam, berharap sinar matahari menguapkannya jadi awan. Angin mulai bertiup pelan, lalu makin kencang. Plastik kresek mulai bergerak-gerak. Plester terlihat sobek sedikit.
dan daun pisang yang sempat terselip keluar dari dalam sepatu. Raut wajah Raka mulai panik, berkeringat dingin. Suara langkah guru BP mendekat dari kejauhan. Di hari Senin yang mendung ini, Raka bukan cuma takut terlambat, tapi juga takut jadi pusat perhatian. Apa yang akan terjadi andaikan kantong kresek itu lepas? Apa semua orang akan mentertawakannya? Dan siapa yang akan menolong Raka? Ayo kita lanjutkan ke episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.